Assalamualaikum, apa kabar semuanya dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut kecil ini menggunakan kelipatan 2 dan menggunakan kombinasi double crochet dan pulp stitch. Hasil kombinasi stitch ini cukup cantik dan ia dapat digunakan untuk membuat karya yang lebih besar. Yang saya buat ini ukurannya kecil sebagai contoh dan ini dapat digunakan untuk souvenir. Sekarang mari kita mulai. Untuk project ini saya menggunakan benang polycherry dengan jarum yang berukuran 2,50 mm. Oke, pertama buat slip knot. Seterusnya 24 ditambah dengan satu rantai, jadi jumlah rantai semuanya adalah 25. Ini adalah dasarnya. Ini adalah rantai yang ke-25. Sekarang saya akan membuat dasarnya atau alas tasnya. Saya mulai dengan satu single crochet yang dibuat pada rantai kedua dari jarum. Setiap rantai diisi dengan satu single crochet, jadi jumlah single crochet untuk baris pertama ini adalah 24. Setiap rantai diisi dengan satu single crochet. Ini adalah single crochet yang terakhir, satu single crochet di rantai yang ini. Setelah itu untuk membuat baris yang kedua, mulai dengan satu rantai, kemudian dibalik. Setelah itu satu single crochet pada stitch yang pertama ini. Dan setiap stitch di baris ini diisi dengan satu single crochet. Jadi, pada barisan kedua ini jumlah single crochet juga 24. Dua stitch terakhir, satu single crochet di sini. Dan ini adalah single crochet untuk baris kedua. Untuk baris ketiga juga sama. Pertama mulai dengan satu rantai. Setiap baris itu harus mulai dengan satu rantai lalu dibalikin. Kemudian buat satu single crochet pada stitch yang pertama ini. Ini adalah stitch yang pertama. Seterusnya buat satu single crochet pada setiap stitch. Dasaran tas rajut ini dibuat menggunakan 5 baris single crochet bolak-balik. Ini adalah barisan ketiga, saya teruskan hingga ke barisan kelima dan ini adalah barisan yang kelima. Sama dengan barisan-barisan sebelumnya, satu single crochet pada setiap stitch. Jadi, jumlah single crochet semuanya adalah 24. Ini adalah single crochet yang terakhir. Oke, dasar atau alasnya udah selesai. Begini bentuknya. Alas ini mempunyai 6 lubang sisi. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Seterusnya, di alas atau di dasar tas ini terdapat 4 lubang siku. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Di sini ya. Kemudian di single crochet yang pertama ini adalah yang ketiga, lubang siku yang ketiga. Kemudian di atas SC yang terakhir ini adalah lubang siku yang keempat. Setiap lubang siku ini adalah diisi dengan 2 single crochet. Sebelum melanjutkan, saya akan meletakkan penanda terlebih dahulu supaya ingat yang mana SC terakhirnya. Sekarang saya akan mengisi lubang sisi dengan satu single crochet sehingga sampai pada lubang siku yang pertama. Mulai dari sini, satu single crochet. Di sini juga satu single crochet. Satu single crochet di sini. Satu single crochet. Ini adalah lubang siku yang pertama, diisi dengan 2 single crochet. Seterusnya,
Pada lubang-lubang seterusnya atau pada stitch seterusnya adalah diisi dengan 1 single crochet sehingga sampai pada lubang siku yang kedua. Ini ujungnya ini bisa disembunyikan di dalam pola ya, bisa disembunyikan seperti ini, nggak usah dipotong. Kalau bisa disembunyikan langsung saja disembunyikan. Teruskan 1 lubang diisi dengan 1 single crochet. Ini yang terakhir dan seterusnya adalah lubang siku yang kedua. 2 single crochet. Setelah itu, kembali ke lubang sisi, adalah diisi dengan 1 single crochet di setiap lubang. Sehingga sampai pada lubang siku yang ketiga. Nah, ini sudah mendekati lubang siku yang ketiga. Lubang siku yang ketiga ini diisi dengan 2 single crochet. Setelah itu, 1 single crochet pada lubang-lubang berikutnya, sehingga sampai pada lubang siku yang keempat. Seterusnya adalah lubang siku yang keempat. Saya akan buka penanda terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan buat 2 single crochet di lubang siku terakhir ini. Jadi, dalam putaran ini jumlah single crochetnya itu adalah 60. Karena kita mulai dengan 24 rantai dasar diikuti 6 lubang sisi. Jadi, 24 tambah 6 sama dengan 30. Dikali 2 menjadi 60. Jadi, satu putaran single crochet ini jumlahnya adalah 60. Sekarang, saya akan buat single crochet memutar 1 putaran terlebih dahulu. Setiap lubang diisi dengan 1 single crochet. Jadi di putaran ini jumlah single crochetnya juga 60. Jika kurang atau lebih dari 60 maka harus diulang supaya bilangannya menjadi 60. Oke, ini putaran pertama single crochet berkeliling. Oke, sudah sampai di titik permulaan. Saya akan lepaskan penanda terlebih dahulu, kemudian saya akan buat 1 single crochet di stitch yang ini atau di lubang ini. Ini adalah single crochet yang terakhir untuk putaran pertama single crochet berkeliling. Saya akan membuat satu lagi single crochet berkeliling atau 1 putaran lagi. Jadi langsung saja nggak pakai slip stitch, saya buat 1 single crochet di setiap lubang atau di setiap stitch hingga sampai pada penanda yang saya letak ini. Oke, pada putaran kedua ini jumlah single crochetnya itu juga 60. Kalau 2 putaran single crochet berkeliling, hasilnya itu lebih sempurna karena dia akan terbentuk, dasarnya itu akan terbentuk dengan lebih sempurna. Oke, teruskan 1 single crochet di setiap lubang, jangan sampai terbuat 2 kali, nanti hitungannya akan berlebih. Oke, ini mendekati yang terakhir. Kemudian saya akan lepaskan penanda ini, dan ini adalah single crochet yang ke-60 atau yang terakhir. Pola SC berkeliling putaran kedua telah selesai. Setelah letak penanda rajut di sini, kemudian saya langsung saja membuat pola utama tanpa slip stitch, yaitu dengan membuat 2 rantai. SC terakhir ini mewakili 1 rantai. Sebelum melanjutkan, saya akan pindahkan penanda rajut ke rantai yang kedua. Ini ibaratnya juga 3 rantai karena single crochet terakhir ini mewakili 1 rantai. Sekarang saya pindahkan penanda ke rantai yang kedua. Sekarang saya mulai pola utama, mulai dengan double crochet tidak selesai di lubang yang ini. Setelah itu, lompati 1 lubang, lalu di lubang seterusnya, buat 2 kali HDC tidak selesai. Terdapat 6 serat benang, ambil benang dan tarik ke semua serat benang lalu dikunci. Pola pertama selesai.
Yang kedua, ambil benang dan buat 1 DC tidak selesai, lompati 1 lubang dan pada lubang berikutnya buat 2 kali HDC tidak selesai. Terdapat 6 serat benang, lalu ambil benang dan tarik ke semua serat benang dan kunci dengan 1 rantai. Begitu juga dengan pola ketiga, ambil benangnya dan buat DC tidak selesai, kemudian lompati 1 lubang dan buat 2 kali HDC tidak selesai untuk membentuk pola puff, kemudian selesaikan dan kunci dengan 1 rantai. 3 motif telah selesai. Motif seterusnya juga dibuat dengan cara yang sama, yaitu 1 DC tidak selesai di lubang yang sama di sini. Lompati 1 lubang, lalu buat 2 kali half double crochet tidak selesai. Selesaikan, kemudian dikunci dengan 1 rantai. Simpel kan? Sekali lagi, 1 DC tidak selesai, lompati 1 lubang, lalu 2 kali DC tidak selesai. Kemudian selesaikan dan dikunci dengan 1 rantai. Nah, buatlah pola ini berulang-ulang hinggalah pada akhir putaran ini. Sekarang sudah sampai di bagian akhir. Sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir ini agak beda dari yang sebelumnya. Cara membuatnya, pertama, DC tidak selesai, lalu lompati 1 lubang dan masuk ke lubang seterusnya. Di sini cuma 1 kali HDC tidak selesai, lalu selesaikan. Kemudian buka penanda dan langsung saja membuat slip stitch pada rantai kedua di tempat kita meletak penanda tadi. Nah, begini cara mengakhiri putarannya. Oke, selesai. Nah, begini bentuk motifnya, cukup cantik dan terlihat unik. Oke, untuk putaran di atasnya, ini adalah putaran single crochet, mulai dengan 1 rantai. Ini dibuat dari dalam. Di sini lubang terakhir nanti saya akan letak penanda di sini, artinya disinilah tempat membuat SC yang terakhir. Mulai membuat SC pada lubang yang pertama ini. Setiap lubang diisi dengan 1 SC atau 1 single crochet. Jadi jumlah single crochet pada putaran ini adalah 60 sesuai dengan dasarnya. Tadi juga mulai dengan 60 dan jumlah SC pada putaran SC itu adalah 60. Satu lubang diisi dengan 1 single crochet atau 1 SC. Oke, ini bagian akhirnya. 1 single crochet di sini. 1 single crochet. Di sini juga 1 single crochet. Seterusnya, di penanda ini dilepas dulu penandanya, lalu dibuat 1 single crochet atau 1 SC di sini. Oke, ini adalah SC yang ke-60. Kemudian buat slip stitch di atas SC yang pertama. Coba perhatikan. Ini SC yang pertamanya di sini. Di sini, kemudian ambil benang dan langsung buat slip stitch. Nah, ini harus dipastikan jumlah SC-nya itu adalah 60. Berikutnya, kita kembali ke pola utama, mulai dengan 3 rantai. Di sini kita membuat 3 rantai karena kita membuat slip stitch terlebih dahulu waktu mengakhiri putaran sebelumnya. Kemudian letak penanda pada rantai yang ketiga. Setelah itu baru membuat pola utama. Mulai dengan 1 double crochet tidak selesai pada stitch yang ini. Ambil benang, masukkan ke stitch yang ini. Lalu ambil benang, terdapat 3 serat benang, lepaskan 2 serat benang. Lompati 1 lubang, kemudian buat 2 kali half double crochet tidak selesai pada lubang berikutnya. Terdapat 6 serat benang, selesaikan, kemudian kunci dengan 1 rantai. Seterusnya,
1 double crochet tidak selesai, lompati 1 lubang, 2 kali half double crochet tidak selesai atau HDC tidak selesai, terdapat 6 serat benang, selesaikan, lalu kunci dengan 1 rantai. Seterusnya juga sama, 1 kali double crochet tidak selesai, lompati 1 lubang, kemudian di lubang berikutnya buat 2 kali HDC tidak selesai, selesaikan, dan kunci dengan 1 rantai. Oke, pola ini diulang-ulang sampailah pada akhir putaran ini. Sekarang saya sudah di akhir putaran. Seterusnya, pola terakhir, 1 DC tidak selesai, lompati 1 lubang, kemudian pada lubang yang ini, buat 1 kali HDC tidak selesai, terdapat 4 serat benang, selesaikan, kemudian lepas penanda terlebih dahulu, jangan dikunci terlebih dahulu, lepas penanda terlebih dahulu, kemudian buat slip stitch pada rantai ketiga. Gini cara menguncinya. Untuk membuat pola utama seterusnya, setiap putaran itu mulai dengan 3 rantai dan diakhiri dengan slip stitch pada rantai ketiga. Setelah membuat pola utama atau setelah mengunci pola utama pada rantai ketiga, buat 1 rantai, kemudian buat 1 putaran single crochet. Ini saya tunjukkan. Ini adalah putaran pola utama di sini. Kemudian di atas pola utama ini adalah putaran single crochet. Jadi 1 pola utama dan di atasnya adalah putaran single crochet dari dalam. Kemudian buatlah sehingga mendapatkan ketinggian yang diinginkan. Nah, ini saya sudah mendapatkan ketinggian yang saya inginkan. Ini adalah pola utama yang terakhir. Setelah pola utama putaran terakhir ini, saya akan membuat bagian atas dengan menggunakan half double crochet. Jadi di atas pola utama terakhir ini saya langsung membuat putaran HDC atau half double crochet 1 putaran. Saya akan letak penanda pada stitch terakhir. Ini adalah stitch terakhir di mana di stitch ini saya akan membuat 1 half double crochet yang terakhir. Ini langsung saja tanpa slip stitch, saya akan membuat HDC pertama pada stitch yang pertama. Kemudian setiap stitch ini diisi dengan 1 HDC atau 1 half double crochet. Jumlah half double crochet semuanya ini adalah 60. Kita kembali kepada hitungan awalnya, yaitu 60. Putaran single crochet di awal putaran 60. Di setiap putaran single crochet 60 dan putaran half double crochet ini juga 60. Ini sudah sampai di titik akhir, beberapa stitch lagi. Seterusnya 1 half double crochet. Ini half double crochet yang terakhir di sini seperti yang saya katakan tadi. Saya meletakkan penanda untuk mengetahui tempat saya membuat half double crochet yang terakhir. Setelah putaran half double crochet, saya akan letakkan kembali penanda di atas half double crochet yang terakhir. Di sini saya akan menukar motifnya, saya akan membuat kombinasi single, double, dan half double crochet sebagai akhir. Jadi saya mulai dengan single, kemudian half double, dan ini adalah double crochet. Ini adalah kelipatan 3 yang bagian akhir ini. Karena dia kelipatan 3, jadi saya skip 2 stitch, kemudian saya mulai lagi dengan 1 single crochet, 1 half double crochet, seterusnya 1 double crochet. Karena ini bisa dibagi 3 karena hasilnya dia berdasarkan 60 half double crochet, jadi 60 ini bisa dibuat dengan kelipatan 3. Karena menggunakan kelipatan 3, saya memilih tusuk kombinasi single, double, dan half double. Oke, mulai dengan single, kemudian half double atau HDC, seterusnya double crochet. Ulang lagi sampai selesai, mulai dari single crochet, half double crochet, dan double crochet. Single crochet atau SC, half double crochet atau HDC,
seterusnya double crochet atau DC. Oke, perhatikan bentuknya, dia terlihat cantik. Ulangi pola ini sampai selesai, sampai di akhir atau sampai di akhir putaran ini. Saya sudah berada di putaran akhir. Coba perhatikan beberapa stitch yang tinggal, lompati 2 stitch, kemudian buat single crochet pada stitch berikutnya, half double, seterusnya double crochet. Nah, kalau hitungannya pas, coba perhatikan cuma 2 stitch yang tertinggal. Stitch yang seterusnya itu adalah single crochet yang pertama. Nah, ini kalau hitungan kita pas ya. Kalau tidak pas nanti harus diubah lagi. Lalu buat slip stitch di atas single crochet yang pertama. Setelah itu boleh dipotong benangnya dan disembunyikan ke dalam pola. Saya akan potong dulu, kemudian saya akan sembunyikan sisa benang ini ke dalam pola bagian dalam. Oke, ini bisa digunakan jarum tapestry atau hook yang lebih kecil. Oke, begini bentuknya, kecil tapi cantik. Jangan lupa pola ini bisa digunakan untuk karya yang lebih besar. Ini tergantung Anda dengan menambah kelipatan 2. Oke, sekarang saya akan memasang tali serutnya. Saya akan pasang 2 tali serut menggunakan jarum. Saya akan mulai dari salah satu sisi terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mulai dari sini. Tali serut pertama telah dipasang, saya akan pasang tali serut yang kedua. Saya akan pasang dari sebelah sini. Oke, saya mulai memasangnya. Oke, telah selesai. Nah, begini bentuk tas serut kecilnya, cukup cantik dan ia dapat digunakan sebagai tempat souvenir. Jangan lupa yang saya tekankan di sini adalah bentuk stitchnya. Ini sebagai contoh saja, pola ini dapat digunakan untuk, maksud saya size yang saya buat ini dapat digunakan untuk souvenir. Tapi untuk membuatnya lebih besar lagi, Anda cukup menambahkan kelipatan 2 sehingga dapat ukuran yang diinginkan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Saya harap Anda menyukai pola ini. Sampai ketemu lagi pada video seterusnya. Saya ucapkan selamat merajut dan assalamualaikum.